Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cerita Islami kali ini akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Al-Adba, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, unta Al-Adba mulanya adalah milik seorang laki-laki dari Bani Aqil, dan unta ini termasuk unta yang gesit. Suatu ketika lelaki pemilik unta ini ditawan bersama untanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapannya, melihat ia dalam keadaan terikat. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai keledai yang di atasnya hanya terdapat kain bludru. Pemilik unta itu bertanya, "Wahai Muhammad, atas dasar apa engkau menawan aku dan mengambil untaku?" Rasulullah menjawab, "Kami menangkapmu karena dosa sekutumu, kabilah Sakif." Pada saat itu kabilah Sakif telah menangkap dua orang sahabat Nabi. Terdapat suatu riwayat pula bahwa lelaki pemilik unta ini berkata, "Aku telah masuk Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkomentar, "Jika engkau benar-benar berkata demikian dan seluruh urusanmu berada di dalam kekuasaanmu, maka engkau benar-benar beruntung." Kemudian Rasulullah meninggalkannya, namun ia berkata, "Wahai Muhammad, aku lapar dan haus, berilah aku makan dan minuman." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inilah kebutuhanmu." Kemudian ia ditebus dengan dua orang sahabat Nabi. Hanya saja Rasulullah tetap menahan Al-Adba, unta milik orang itu. Suatu ketika orang-orang musyrik menyerbu dari ketinggian kota Madinah dan berhasil membawa lari Al-Adba. Mereka juga menawan seorang wanita muslimah, dan jika mereka turun dari bukit itu, mereka melepaskan unta-unta mereka. Pada suatu malam, seorang wanita muslimah tersebut bangun saat semua kawanannya tertidur pulas. Setiap kali dia mendekati unta, selalu saja unta itu berteriak, maka ia pun mendekati Al-Adba. Perempuan itu berhasil menundukkan unta ini, lalu ia menungganginya dan membawa lari ke arah Madinah. Perempuan ini bernazar, sekiranya Allah menyelamatkan dirinya dengan naik unta tersebut, ia akan menyembelih unta yang ditunggangi itu. Tetapi setibanya di kota Madinah, orang-orang mengenali unta tersebut. Mereka berteriak, "Itu unta Rasulullah." Ada juga riwayat yang menyebutkan ada seseorang yang memberitahukan nazar perempuan tersebut kepada Rasulullah. Ada juga yang mengatakan bahwa perempuan itu lalu mendatangi Rasulullah dan memberitahukan nazarnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Alangkah buruknya balasanmu kepada unta ini, atau alangkah buruknya balasanmu sekiranya Allah menyelamatkan perempuan itu, dia akan menyembelih unta." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tidak boleh melaksanakan nazar yang berupa maksiat kepada Allah, dan tidak boleh melaksanakan nazar terhadap harta yang tidak menjadi miliknya." Sahabat beriman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini adalah anjuran untuk memperlakukan tawanan dengan baik dan lemah lembut terhadapnya. Dan yang menjelaskan tawadhu Nabi dan kasih sayangnya kepada orang lain. Manusia menghukumi seseorang hanya berdasarkan yang zahir, sedangkan yang batin diserahkan kepada Allah. Seseorang dapat ditahan karena pelanggaran sekutu ataupun pengikut setianya. Keislaman seseorang setelah ia menjadi tawanan tidak membebaskannya dari status budak, keberanian seorang wanita, dan kecanggihan strategi yang disusunnya. Semoga kisah ini membawa manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah selalu memberikan lindungan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.